Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Gak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, enggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Nyaris kita tidak temukan manusia yang sempurna kecuali Nabi dan Rasul yang punya sifat maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak salah selain Nabi dan Rasul, tapi diberi kesempatan oleh Allah dari kesalahan itu kembali menjadi soleh. Sahabat Indonesia, kali ini kita akan saksikan bagaimana Ustadz Adi Hidayat, Rocky Gerung, itu menjawab apa yang disampaikan oleh Irma Suryani Caniago yang sebelumnya mengatakan bahwa Nabi itu tidak sempurna. Namun sekali lagi kita hanya sekedar menyaksikan itu, kita tidak ada dalam upaya membenarkan siapapun. Kita hanya mencoba untuk menambah wawasan, belajar tentang apa yang positif menurut kita. Dan jika ada yang negatif, mari kita buang jauh-jauh. Mari kita saksikan videonya. Saudara, bila kita mengoreksi yang salah menjadi soleh, tidak baik menjadi baik, maka kebaikan yang dihasilkan dari sifat korektif dari yang tidak baik itu disebut birrun namanya. Birrun. Bila itu melekat pada diri kita, kembali jadi baik, birrunnya nempel dalam diri kita, jadi baik lagi, maka berubah menjadi mabrurun. Siapapun, mau pejabat, mau rakyat, mau birokrat, siapapun, pasti ada potensi untuk berbuat salah sepanjang kita masih hidup dan sepanjang setannya juga menunaikan tugasnya untuk menggoda manusia. Khutbah Nabi Muhammad terakhir, ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi, orang Yahudi tidak lebih tinggi dari orang Barat, kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Hal yang itu diucapkan 1300 tahun yang lalu, yang baru dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral code dari hal-hal yang sifatnya teologis yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu isi pertama, dalil pertama dari Quran. Baca, belajar, pikir, ikro. Bukan kerja. Nanti dikumpulkan di padang Arafah, maka dibawa ke miniatur kehidupan orang kumpul semua sama, mau pejabat, mau rakyat, mau punya kedudukan, mau tidak, pakaiannya sama, ritualnya serupa, deklarasi kesetaraan. Bahkan sebelum PBB deklarasi, sebelum ada terbentuk banyak negara, Islam sudah memperkenalkan kesetaraan. Apakah akan begini selamanya? Sementara kita akan pulang kepada Allah, apa enggak malu pulang dengan status sebagai pencuri, pulang dengan status sebagai koruptor, pulang dengan status sebagai pencela, pulang dengan status sebagai penyogok? Apa enggak malu diviralkan di alam akhirat nanti? Fulan koruptor, fulan penyogok, fulan pezina, fulan penipu, datanya dibuka semua, nggak bisa bohong dia. Apa nggak malu? Masuk tentara Sabta Marga ada 7, nomor 3-nya itu adalah takwa. Kami tentara Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Masuk hakim ada Pancadharma, nomor 1-nya itu takwa. Dari takwa sampai tirta, 1-nya takwa. Kami hakim Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Masuk polisi Tribrata, nomor 1-nya takwa. Kami polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
Jadi itu ukuran pendiri bangsa ini menginginkan kita jadi orang baik sebelum pintar. Sebab pintar tidak baik, celaka. Korupsi itu banyak dilakukan oleh yang pintar, pengelabuannya oleh yang pintar. Cuma karena nggak ada takwanya sebagai amanat undang-undang, itu yang jadi problem. Nah, kalau kita mengklaim negara muslim terbesar, setiap Jumat pengingat pertama takwa, hadirin. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tuh pulang Jumatan, betul nggak takwanya ada? Apa sebetulnya nilai kepemimpinan leadership dari Nabi Muhammad? Apa leadershipnya? Fakta pertama adalah kepemimpinan beliau terus menjadi model dari sepertiga umat manusia. Banyak sekali itu. Kalau sekarang 9 miliar dan 3 miliar orang secara statistik yang menganggap bahwa desain keadilan sosial ada pada Islam. Kita punya Pancasila, tapi itu adalah kesepakatan kewarganegaraan yang interpretasinya masih macam-macam. Saya di sini minoritas, sangat minoritas. Tapi saya ingat bahwa Nabi Muhammad menulis naskah Traktat Madinah yang isinya adalah dalil tentang kesetaraan manusia, yang isinya adalah undangan persahabatan. Jadi sangat kontekstual yang diterangkan tadi oleh teman-teman, bahwa kita masuk di dalam upaya untuk merefleksikan gaya berpikir, gaya batin, gaya politik dari Nabi Muhammad. Jelas Nabi Muhammad adalah seorang politisi, jelas Nabi Muhammad adalah seorang negarawan, jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia, karena sesuatu yang diucapkan dari tahun abad ke-6, tahun 602 Masehi sampai sekarang, orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politik atau terjemahan hermeneutik dari ayat-ayat Quran, terutama tentang keadilan sosial. Sok tahu tapi otak kurang. Ada pemimpin yang sok tahu tapi otak kurang, akibatnya kita berutang, akibatnya lingkungan rusak, akibatnya keakraban sosial berhenti. Itu karena ada seseorang yang punya modal sotok, sok tahu tapi otak kurang. Itu yang ingin kita kemukakan dalam upaya refleksi terhadap kepemimpinan. Kenapa begitu? Kalau Nabi adalah pemimpin, terjemahannya dia adalah leader. Seorang leader akan menuntun umatnya, warganya, pergi pada harapan. Itu namanya leader. Ada wahyu di depan yang kita upayakan diselenggarakan oleh seorang pemimpin. Di dalam sistem bernegara, wahyunya namanya konstitusi. Tetapi justru konstitusi itu yang sekarang sedang dipermainkan oleh seseorang untuk memperpanjang kekuasaannya. Jadi di Indonesia ini harus memang hati-hati kalau membuat sebuah statement, karena kita ini beragam, terutama dalam hal agama, sehingga bisa muncul perbedaan pendapat. Kalau kita tidak lebih bijak untuk mengeluarkan sebuah statement, itu bisa berbahaya untuk kita sendiri. Apalagi misalnya seperti yang disampaikan Adi Hidayat, misalnya jadi polisi saja, itu harus bertakwa. Apa yang dikatakan di dalam video itu, Sabta Marga atau apa namanya itu, bahwa salah satunya adalah bertakwa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dari awal kita lihat bahwa kalau dia leader, dia paham bahwa tuntunan itu harus menghasilkan harapan. Kalau sekarang kepemimpinan politik kita nggak ada harapan. Bupati Pasir Utara, tempat ibu kota negara akan dipindahkan, mengeluh bahwa di situ tidak ada universitas. Baru sekarang dia terbuka pikiran bahwa ibu kota negara tanpa akal itu artinya tempat tukar tambah ketidakadilan. Dan kita mulai paham bahwa kenapa para bupati mulai resah sekarang, karena ketidakadilan tidak tiba. Kalau misalnya kita berpikir bahwa IKN itu adalah semacam upaya untuk memperlihatkan kemegahan bangsa, di situ akan ada perusakan lingkungan, di situ akan ada makhluk Tuhan
yang akan disingkirkan demi menanam beton di IKN. Padahal doktrin Islam adalah pelihara, hormati semua makhluk